Halo YouTube, kembali lagi di Plot Cinema. Kali ini Plot Cinema akan membahas lagi alur cerita film berikut ini. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi alur-alur cerita film lainnya. Film ini berjudul See You Yesterday, berkisah tentang dua orang remaja Afrika dan Amerika, JJ Walker atau disapa JJ yang diperankan oleh Aidan Duncan-Smith dan Sebastian Thomas yang diperankan oleh Dante Kurtzlow yang menciptakan sebuah mesin waktu. Dalam film ini guys, mereka berdua memang terlihat jenius, tetapi tidak terasa seperti jenius yang hanya ada satu dalam seabad. Saat berbincang, JJ dan Sebastian sempat membawa nama Albert Einstein yang tak mampu membuat mesin waktu, sementara mereka berdua mampu. Seperti apa alur ceritanya? Mari kita bahas lebih dalam film berikut ini. Awal cerita, kita diperlihatkan dengan dua orang remaja yang bernama JJ dan Sebastian Thomas yang sedang merekam sebuah video uji coba nomor 103 relokasi temporal atau teleportasi melintasi destinasi waktu. JJ ini menjelaskan alat-alat dan komponen proton dalam tabungnya yang telah dirangkainya bersama sahabatnya si Sebastian. Mereka berharap dapat membuka lubang cacing dan dapat melintasi waktu dengan kecepatan cahaya. Namun sayang, usaha mereka gagal dan alat mesin waktu ciptaan mereka pun mengeluarkan api yang akhirnya terbakar. Scene pun beralih ke sekolah tinggi Saint Brock di mana tempat JJ dan si Sebastian menimba ilmu tentang dunia sains. Ketika di ruangan belajar, terlihat si JJ ini membaca buku teori milik Stephen Hawking sambil menunggu bel berbunyi dan liburan musim panas pun dimulai. Namun di sisi lain, si Sebastian ini sedang mengambil bahan-bahan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat mesin waktu di ruangan lab sekolahnya. Dosen pun mengakui kalau dia dan Sebastian memang anak terpintar dan terjenius di sekolahnya, akan tetapi meragukan mereka berdua untuk membuat sebuah mesin waktu. Yang akhirnya guys, mereka berdua bergegas meninggalkan sekolah untuk berjalan pulang. Di tengah perjalanan pulang, JJ dan Sebastian dikagetkan bertemu dengan Eduardo, teman belajarnya juga. Nampaknya, si Eduardo ini sudah lama menyukai si JJ dan sering menggodanya, namun tidak diladeni oleh si JJ. Setelah itu Eduardo pun mulai mempertanyakan kepada JJ dan Sebastian, untuk apa kalian mengumpulkan bahan-bahan dari lab? Namun sekali lagi, si JJ dan Sebastian masih merahasiakan apa yang sedang dikerjakannya. Scene kemudian beralih ke salah satu minimarket, di mana si JJ dan Sebastian ingin membeli minuman. Tiba-tiba saja Sebastian mendapat gangguan dari seorang laki-laki yang ternyata laki-laki tersebut adalah mantan pacar dari JJ yang bernama Jared. Kemudian si Jared ini berciuman dengan pacar barunya di depan mata kepala JJ dan Sebastian. Sontak saja guys, JJ ini emosi atas kelakuan Jared yang akhirnya terjadi keributan. Namun di tengah keributan tersebut tiba-tiba muncul kakak si JJ yang bernama Calvin untuk melindunginya. Scene akhirnya berlanjut, mereka berdua kembali ke garasinya yang ternyata di sana lab tempat mereka bereksperimen menciptakan sebuah mesin waktunya. Akhirnya mereka berdua melanjutkan proyeknya yang sudah dikerjakan selama kurun waktu 1 tahun ini. Dari hasil evaluasinya ditemukan masalah yang timbul yang disebabkan ketidakcocokan dalam tabungnya karena kekuatan proton yang terlalu besar. JJ ini terlambat tiba di rumah dan tak ikut serta makan malam dengan keluarganya. Yang akhirnya JJ ini disuruh oleh mamanya untuk mencuci piring. Calvin pun datang untuk membantu sang adik, namun JJ masih merasa kesal dengan kakaknya karena kejadian siang tadi di minimarket. Di sini Calvin mengatakan tujuan dia melindungi adiknya karena rasa sayang. JJ dan Sebastian pun kembali merekam videonya untuk uji coba relokasi temporal nomor 104, tepatnya pada pukul 4:26 sore hari. Dan di hari itu bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2019, dikatakan oleh JJ, apabila uji coba ini berhasil mereka akan kembali ke 1 hari sebelumnya. JJ pun dan Sebastian akhirnya tertarik ke lubang cacing. Betapa terkejutnya guys, saat JJ ini memeriksa tanggal di HP-nya menunjukkan tanggal 28 Juni 2019, yang artinya mereka berhasil melintasi waktu dan kembali ke 1 hari sebelumnya. Mereka pun akhirnya berlarian dengan senang karena misinya berhasil. Mereka berdua pun menuju ke minimarket. JJ sudah tahu kalau di minimarket sudah ada mantannya si Jared dan pacarnya. Yang akhirnya JJ menyiramkan minuman tersebut ke arah Jared dan pacarnya.
Namun tak disangka, setelah itu JJ dan Sebastian melihat dirinya sendiri di masa lalu datang ke minimarket. Sontak saja guys, si Jet ini bingung dan langsung memaki JJ yang ada di hari kemarin. Dan terjadi keributan seperti yang terjadi pada scene sebelumnya. Setelah itu JJ ini masih tak terima memberi pelajaran kepada si Jet. Akhirnya, JJ pun menyiramkan lagi minumannya ke Jet. JJ pun akhirnya dapat ditangkap oleh Jet, namun saat JJ berusaha melepaskan tangan Jet, tiba-tiba ada mobil datang yang akhirnya menabrak si Jet. Mereka berdua pun akhirnya bergegas untuk kembali karena lubang cacing hampir tertutup dalam waktu 10 menit. Setelah kembali ke lab garasinya, JJ ini mendapatkan kabar kalau Jet ini terbaring di rumah sakit karena lengannya patah. Sebastian pun mengatakan kepada JJ kalau tujuan membuat mesin waktu untuk tidak membalas perbuatan mantannya. JJ pun mengakunya kalau dia tak bermaksud untuk mencelakakan si Jet. Scene berlanjut ke Kelvin, kakak dari JJ, di mana saat Kelvin dan temannya sedang ngobrol sambil berjalan, tiba-tiba ada dua orang laki-laki berlari dan memukul tangan dari temannya si Kelvin. Tiba-tiba juga polisi datang menghampirinya. Lantas, polisi ini tiba-tiba menembakkan pistolnya ke arah si Kelvin dan temannya Dennis Owen. Jadi, kesimpulan polisi ini salah sasaran, yang akhirnya kakak JJ dan temannya menjadi korban salah sasaran dari polisi. JJ pun dan keluarga merasa terpukul, sedih dan kecewa saat menghadiri upacara pemakaman si kakaknya si Kelvin. Aksi protes pun dilakukan oleh masyarakat karena tak terima dengan kejadian salah sasaran ini. Singkat cerita guys, JJ ini tak terima atas kematian kakaknya dan akan mencoba menyelamatkan nyawa kakaknya lewat mesin waktunya. Dan dia akhirnya merancang paket relokasi temporal untuk bagian 2. Di scene selanjutnya, JJ pun pergi ke makam Kelvin kakaknya dengan Sebastian dan mereka membicarakan tentang misi selanjutnya tentang paket relokasi temporal bagian 2-nya. JJ ini berencana untuk menambahkan tabung di mesinnya karena bisa merubah perputaran elektron yang menghasilkan 2 kali kecepatan cahaya. Di lain sisi, dia dapat kembali ke waktu sebelumnya yang dari sehari bisa menjadi 1 minggu. Ini bertujuan untuk menyelamatkan si kakaknya si Kelvin. Namun, Sebastian merasa keberatan karena akan mendapatkan konsekuensi hal-hal yang tidak terduga dan tidak diprediksi karena akan merubah takdir apabila dilakukan. JJ pun merasa kecewa karena Sebastian tak melakukannya lantas pergi dan meninggalkan Sebastian sendirian di makam. Singkat cerita, keesokan harinya JJ pun datang ke garasi labnya. Sebastian pun membukakan pintunya. JJ pun kaget karena tidak seperti biasanya sudah disiapkan makanan oleh neneknya si Sebastian. Sebastian pun mengatakan kalau teman adalah bagian keluarga dan dia juga sangat menyayangi Kelvin, kakak dari JJ. Akhirnya, mereka berdua pun berdamai dan berpelukan. Kemudian JJ menjelaskan kronologi penembakan Kelvin yang terjadi 4 hari lalu. Tepatnya di tanggal 4 Juli lalu Kelvin tewas di jam 16:47 sore. JJ mengatakan jika kita kembali ke sana, menarik Kelvin keluar dari lokasi sesuai rencana, maka Kelvin akan bisa diselamatkan. Namun, Sebastian mengatakan juga mesin ini harus dikalibrasi ulang untuk setiap lompatannya karena mereka berdua hanya bisa kembali sekali sehari. Di sisi lain, lubang cacing hanya bisa bertahan dalam waktu 10 menit. Itu artinya waktu mereka hanya 10 menit untuk menyelamatkan Kelvin dan harus berjalan dengan sempurna. Akhirnya, mereka berdua memulai mengupgrade mesin waktunya. Singkat cerita guys, mereka akhirnya melintasi waktu kembali ke tanggal 4 Juni 2019. Kemudian mereka bergegas untuk menuju tempat kejadian di mana si Kelvin tertembak. Waktu pengatur sudah dinyalakan dalam waktu 10 menit. Tapi ketika mereka akan menuju ke tempat kejadian, justru malah bertemu si Jet dan gengnya. JJ pun meminta maaf atas kejadian waktu itu saat Jet tertabrak dan mengatakan tak ada waktu lagi untuk meladeninya. Yang akhirnya, JJ dan Sebastian pun bergegas lari tak memperdulikan si Jet. Setelah itu, ditampilkan kembali di tanggal 4 Juni di mana Kelvin dan temannya sebelum tertembak oleh polisi. Di sini, JJ dan Sebastian terlambat datang ke lokasi untuk menyelamatkan si Kelvin. Yang akhirnya mereka berdua bergegas kembali lagi karena lubang cacing akan segera tertutup. JJ pun kecewa, 1 hari terbuang dan tak bisa menyelamatkan si Kelvin. Kembali ke lab garasi, JJ ini mempunyai ide untuk menghentikan perampoknya saja. Namun Sebastian tak berani karena si perampoknya ini membawa senjata. Kemudian JJ pun menyusun strategi untuk rencana menghentikan perampoknya. Sebastian pun mempunyai ide untuk menampung energi lebih besar pada mesin waktunya yang akhirnya meminta bantuan kepada Eduardo. Karena guys, si Eduardo ini mempunyai papan sirkuit kuantum
yang nantinya bisa digunakan untuk menambah energi pada mesin waktunya. Akhirnya, JJ dan Sebastian siap berangkat lagi untuk menyelamatkan Kelvin di masa lalu dengan mesin waktunya yang memiliki energi yang besar. Setelah tiba, si JJ ini langsung menelpon kepolisian untuk melaporkan adanya perampokan dan langsung bergegas menuju minimarket Carlito. Setelah sampai di Carlito, polisi pun tak kunjung datang, padahal JJ ini sudah melapor 5 menit yang lalu. Akhirnya JJ pun nekat untuk masuk ke minimarket, memberitahu pemiliknya kalau ada rampok. Sebastian pun mencoba menenangkan JJ untuk bersabar, tapi tak dipedulikan oleh si JJ. Sebastian di masa lalu pun datang melihat JJ ini masuk ke minimarket dan menghampirinya. Saat JJ menjelaskan kepada Carlito penjaga tokonya, JJ mengira kalau itu bukan Sebastian dari masa lalunya. Lantas akhirnya JJ sadar bahwa dia bertemu Sebastian dari masa lalu. JJ ini menyuruh Sebastian di masa lalu untuk pergi dari minimarket ini dan memberikan kode kepada Carlito agar melakukan tindakan kepada perampoknya. Akhirnya Carlito pun menodongkan senjata kepada perampoknya, namun teman perampok ini juga berbalik menodongkan senjata kepada Carlito. Sebastian dari masa lalu ini melindungi JJ saat akan mengambil tas miliknya. Akhirnya Sebastian di masa lalu tertembak oleh perampok tersebut. Kemudian Sebastian di masa depan perlahan mulai menghilang, yang tadanya Sebastian telah meninggal dunia. JJ pun shock karena harus kehilangan sahabat satu-satunya, Sebastian. Singkat cerita guys, si kakaknya Kelvin ini menemukan poster dengan foto dirinya meninggal. Kelvin ini mengira kalau JJ ini bercandanya berlebihan hingga membuat poster seperti itu kepada kakaknya sendiri. Akhirnya JJ pun menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. JJ kemudian memperlihatkan rekaman videonya kepada Kelvin kalau selama ini dia membuat mesin waktu dengan Sebastian. Kelvin masih tak percaya dengan apa yang dikerjakan oleh adiknya. JJ pun mengatakan kalau dia membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan Sebastian. Kelvin pun siap akan membantu adiknya ini. Namun guys, yang jadi masalahnya ada satu mesin waktu yang siap untuk digunakan. Singkat cerita, JJ pun menemui Eduardo untuk meminta bantuan. Akhirnya JJ, Kelvin, dan Eduardo kembali ke garasi lab untuk memperbaiki mesin waktunya agar dapat menyelamatkan kembali si Sebastian. Pagi harinya, akhirnya JJ siap pergi untuk melintasi waktunya dan kembali ke waktu sebelumnya untuk menyelamatkan Sebastian. Kemudian si Kelvin ini berharap semuanya akan baik-baik saja. Kemudian Kelvin memberikan kalung kepada si J. Ketika dia kembali ke masa lalu, tiba-tiba Sebastian ini sudah menanti di titik biasa. Namun alangkah kagetnya ketika si JJ melihat Sebastian ini di masa lalu dan langsung memeluknya. Akan tetapi JJ tak bisa menjelaskan ke Sebastian karena dikejar oleh waktu. Yang akhirnya mereka berdua bergegas pergi menuju Kelvin yang ada di masa lalu. Ditampilkannya kembali scene di mana si Kelvin dan temannya ini sebelum tertembak. Akhirnya JJ dan Sebastian berhasil menemui Kelvin dan temannya. JJ kemudian menyuruh Kelvin bergegas pergi dari lokasi. Namun Kelvin justru menganggap JJ dan Sebastian ini aneh dan gila. Yang kemudian JJ memperlihatkan brosur kematian Kelvin. Namun tetap saja Kelvin ini tak mau mendengarkan apa yang dikatakan adiknya. JJ bahkan menjelaskan kalau tidak segera pergi dari tempat ini mereka akan terbunuh oleh polisi. Namun sekali lagi, Kelvin ini tak mendengarkan apa yang dikatakan adiknya dan tetap saja menganggapnya ini hanya lelucon. Tiba polisi pun datang menghampiri mereka. Namun polisi ini hanya meminta KTP dari Kelvin dan temannya. Namun guys, si Kelvin ini tiba-tiba keceplosan ngomong kepada polisi soal perampokan yang terjadi di minimarket Carlito. Sontak saja polisi ini menodongkan senjata karena polisi mengira mereka ini pelakunya. Ketika Kelvin ini berdiri mengeluarkan HP dari sakunya guys, polisi tiba-tiba saja menembak si Kelvin karena mengira si Kelvin akan mengeluarkan senjata. Akhirnya Kelvin pun tertembak dan JJ pun tak bisa menyelamatkan kakaknya. Sebastian menyadarkan JJ untuk segera bergegas pergi karena lubang cacing akan segera tertutup. Namun di masa depan tiba-tiba sosok Kelvin ini perlahan mulai menghilang. Singkat cerita, di masa depan si Sebastian hidup kembali, namun Kelvin tetap meninggal. Scene berlanjut ke garasi lab di mana JJ ini menjelaskan semuanya kepada Bastian kalau dirinya sempat meninggal. Sebastian pun mengatakan menyerah untuk tak melakukannya lagi. Alasannya, karena dia tak mau kehilangan nyawanya lagi dan orang-orang yang dia cintai menghilang. Sampai pada akhirnya, ketika mereka hendak pulang dari labnya guys, tiba-tiba saja JJ menarik pintu gerbang dan meninggalkan Sebastian di luar.
Sebastian pun segera bergegas untuk mencegah JJ melakukan ini sendirian. Ketika Sebastian hendak membuka pintu gerbangnya, JJ sudah pergi ke masa lalu sendirian untuk menyelamatkan kakaknya si Kelvin. Akhirnya film ditutup dengan scene di mana JJ mundur jauh di masa lalu pada tanggal 7 bulan April sebelum semuanya terjadi. Oke guys, itulah tadi alur cerita film See You Yesterday. Apabila ada kesalahan dari alur cerita, silahkan kalian beri komentar di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di alur-alur cerita lainnya. Salam.